menyadari mereka telah beri dia Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena itu, biarlah menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai kakek nenek dan ibunya untuk bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan. Dan sementara mereka akan belajar di kelas mereka masing-masing, Tuhan yang memberikan konsultasi pada anak-anak kami dan juga memberikan pertumbuhan iman kepada mereka. Begitu juga dengan guru sekolah minggu, kiranya hikmat Tuhan turun ke atas mereka, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan, mereka dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan seluruh waktu pembelajaran anak-anak kami dalam nama Tuhan. Dan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Hei anakku, kebanyakan pertolongan Tuhan yang kita rasakan hingga memasuki hari pertama di bulan Juni, sungguh kembali kita mengucap syukur untuk semua yang telah Dia perbuat dan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita dengan segenap hati, mari kita segera pujian kepada Tuhan, karena kasih yang begitu besar.
Setiap minggu mulut kami mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu besar pengorbanan di Kalvari untuk menebus dosa kami. Masalah terbesar dalam kami dalam kesusahan kami, Allah. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami yang sungguh tidak terbatas dan tidak bersiap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujudkan terima kasih. Terpujilah ibadah ini akan kami sekarang. Seluruh jemaat diundang dapat bangkit berdiri. Kita akan ujian, kita harus membawa berita. Jemaat Tuhan, marilah kita habiskan ibadah Minggu Raya di minggu pertama ini yang dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus. Ibadah Minggu Raya ini didasarkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats berdiri dalam ibadah Minggu Raya ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Nisea
Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Tuhan, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperankan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan kehidupan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Shalom untuk kita semuanya. Dengan bersukacita kami atas nama Gembala Bantuan Yakin Majelis Komisi, kami menyambut kehadiran kita semuanya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Secara khusus kepada Bapak Ibu Saudaraku, kalau mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini, kami mohon boleh berdiri sebentar supaya kita boleh saling mengenal. Ya, terpujilah Tuhan yang memberikan kita kesediaan untuk beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita akan memperhatikan selebaran kita. Warta jemaat telah ada di tangan kita masing-masing. Yang pertama kita memperhatikan jadwal pelayanan di ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah minggu, ibadah kategorian, telah tercantum di sana bagi Bapak Ibu Saudara yang secara khusus yang dipercayakan melayani Tuhan di sepanjang minggu ini. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik, dan kita semua jemaat Tuhan, mari kita mendukung di dalam doa supaya semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Berita keuangan, Bapak Ibu Saudara, kami mohon maaf karena berita keuangan ini tidak tertera dalam selebaran, tapi kita bisa memperhatikan di slide kita. Disitulah ditayangkan. Yang pertama, untuk berita keuangan kas pembangunan kita. Kas pembangunan kita berjumlah Rp23.446, dan untuk kas gereja kita berjumlah Rp27.841.266. Kami atas nama Kepala Orang Tua Diaken dan Majelis mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan kita untuk mendukung pelayanan melalui persembahan-persembahan ini. Dan apabila ada jumlah ataupun nilai yang diutarakan dengan yang kita berikan ada yang tidak sesuai, silakan menghubungi bendahara kita. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik yang ada namanya tertera dalam selebaran kita, bahkan juga yang belum dapat kami tuliskan namanya dalam selebaran ini. Kami mengucapkan
5 dan 6 berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Diberkatilah Bapak Saudara yang berulang tahun di semacam ini. Pengumuman yang pertama, persembahan dijalankan 2 kantong dan jemaat akan membawa persembahan ke depan untuk misi. Yang kedua, pada hari Rabu 4 Juni akan diadakan kebaktian rumah tangga pukul 19 WIB di keluarga Ibu Bedamani Borobudur di Jalan Persatuan nomor 48. Selanjutnya hari ini 1 Juni 2025 kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus ini. Yang keempat, pemberitahuan yang kedua akan dilangsungkan pernikahan kudus Pranata Putra Hasian, anak dari keluarga C. Sihan D. Borustangga, dengan Ruth Petra Y.S. Manihur, anak dari keluarga Sintua R.S. Manihur J.F. Boro Purba, pada hari Jumat 6 Juni 2025 pukul 10 WIB di GMI Sion atau di gereja ini, dan acara adat di Wisma Musyawarah. Untuk calon mempelai, kedua mempelai kalau ada di tempat ini, kami mohon berdiri sebentar. Yang ini lalu dua mempelai yang akan menikah pada tanggal 6, kita doakan supaya Tuhan menolong semuanya oleh percaya yang baik. Silakan. Yang kelima, telah dibuka penerimaan siswa-siswi baru playgroup TK Bukit Sion tahun ajaran 25-26. Mari Bapak Ibu kita daftarkan anak-anak cucu kita untuk boleh ikut di dalamnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, silakan hubungi misioner selain dengan nomor HP yang sudah tertera dalam selebaran kita. Yang keenam, pembangunan gereja renovasi bagian depan gereja sedang berlangsung dengan kebutuhan dana 350 juta. Dimohon dukungan doa dan dana dari semua jemaat agar pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan pengumuman tambahan, Bapak Saudara panitia mengundang seluruh panitia pembangunan untuk boleh rapat setelah ibadah selesai. Begitu juga untuk panitia retreat. Setelah selesai panitia pembangunan, kita lanjutkan untuk rapat panitia retreat setelah selesai ibadah ini. Baik, sebagaimana tadi di pengumuman yang nomor 4, saudara kita yang akan melangsungkan pernikahan, saya akan membacakan undangan untuk kita semua jemaat. Dengan hormat, dengan memanjatkan puji syukur atas karunia Tuhan dan dengan kerendahan hati, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari agar sudi kiranya meringankan langkah untuk menghadiri dan memberikan doa restu pada pesta pemberkatan pernikahan putra kami Pranata Putra Hamunangan Siahaan SK dengan Ruth Petra Yosefa S. Manihur SGJ, putra dari Bapak Sintua Rianto Saragi AMG, dan Ibu Yanti F. Purba BD STR Gap dari Jalan Besar Baligi, Desa Simalbolong, Kecamatan Kirsan, Simalbolong Barat, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 6 Juni 2025 jam 10 sampai dengan selesai. Pemberkatan di Gereja GMI Bukit Sion, Jalan Ahmad Yani nomor 206 Kemarin Siantar. Dan setelah selesai acara pemberkatan pernikahan dari gereja, kami mengharapkan kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti jamuan makan Al-Qadariyah serta adat bertempat di Wisma Musyawarah, Jalan Musyawarah nomor 35, Lorong 2 Kiri, Paluasan Pematang Siantar. Atas kehadiran Bapak Ibu, doa restu para Bapak Ibu Saudara-saudari, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Demikian undangan untuk kita. Mari kita menghadiri undangan ini dan kita akan masuk dalam doa sapa kita sebagaimana yang sudah diutarakan pemimpin pujian tadi. Kita khusus hadiri untuk mendoakan pelayanan misi, ladang-ladang misi yang ada dilakukan oleh gereja kita, gereja GMI dan se-Indonesia, dan
Bagian pertama ada 3 poin. Saya mohon untuk kaum bapak untuk mendoakannya. Dan poin yang kedua kita doakan secara bersama-sama, ditambah dengan di selebaran yang sudah ada di tangan kita yang warna putih. Di sana ada berbeda-beda pokok doa yang ada di tangan kita masing-masing. Namun yang mana yang ada di tangan kita, yang kita doakan secara bersama-sama. Untuk poin yang ketiga didoakan oleh kaum ibu untuk pelayanan misi di Desa Rumagalu, Samosir, didoakan oleh kaum ibu. Demikian doa-doa kita ini akan kita panjatkan. Namun sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan, satu-satunya yang mengandalkan. Dan setelah pujian ini kita berdoa dengan bersama. gereja
Madura, suku Batak, suku Sunda, bahkan khusus untuk suku-suku Jawa. Doa kami Tuhan, Engkau yang mencapai hati mereka, memenangkan mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami juga berdoa untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan izinkan kami boleh beribadah pada minggu hari ini, dan kami rindu Tuhan juga akan memberkati kami lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Maka urapi hamba-Mu Tuhan, jadikan hamba-Mu menjadi saluran isi hati Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami sungguh-sungguh dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan kami yang sudah mendengarkan doa kami, dan yang akan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Dan di akhir doa kami ya Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami. Doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saatnya kita juga akan mendengarkan kesaksian kepada anak-anak kita, para pemuda dan pemudi yang akan menyanyikan lagu pujian untuk kemuliaan Tuhan pada hari ini. Kepada para pemuda kami persilakan untuk menyanyikan.
Sungguh pujian yang memberkati kita, anugerah Tuhan yang mempesona, sehingga kita bisa mengucap syukur untuk setiap model Tuhan perbuatan kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan bermasuk bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka Mazmur 43. Kita buka Mazmur 43. Kita akan membacakan dari ayat 1 sampai 5. Untuk pembacaan Mazmur ini akan dibacakan secara spontanian. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacakan yang ganjil, yang genap. Saya akan bacakan yang ganjil. Dan untuk pembacaan Mazmur ini saya persilakan seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak salah. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Kirimkanlah terangmu dan kesetiaanmu, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi sampai sebelah Allah, mana Allah adalah sukacita dan kegembiraan. Dari syukur kepada Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadaku, Allahku dan penolongku. Kita diciptakan dari beragam suku, beragam warna kulit, ada yang hitam, ada yang sawo, kaum matang, ada yang sawo ramadan. Tapi kita percaya di tengah keanekaragaman latar belakang kita satu di dalam Tuhan, di dalam
dan dia akan diberkati